Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Rasulullah mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Siapakah orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya yang hadir ketika itu, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas para sahabat yang hadir ketika itu menjawab. Qalu, sahabat menjawab ketika itu, yang dikatakan orang bangkrut itu, kata sahabat, ialah al-muflisu fina. Kata sahabat, adapun orang-orang yang bangkrut di antara kami itu adalah, kata sahabat, man la dirhaman lahu wala mata'. Jadi kata para sahabat, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang. Ya, orang yang tidak punya uang, wala mata', dan juga tidak punya perhiasan. Ya, ini menurut sahabat. Jadi menurut para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah siapa orang yang bangkrut, maka lantas sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata', yaitu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, wala mata', dan juga tidak punya perhiasan. Inilah menurut para sahabat yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut. Apakah seperti ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Yang dimaksud oleh Rasulullah, apakah seperti ini orang yang bangkrut? Apakah benar yang dikatakan sahabat orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, dan juga tidak punya perhiasan? Setelah sahabat menjawab seperti itu, maka Rasulullah melanjutkan. Ya, Rasulullah melanjutkan mengatakan, faqula, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati, kata Rasulullah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut min ummati, dari umatku, kata Rasulullah. Ya, di sini dijelaskan oleh Rasulullah. Apakah versi sahabat yang mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, juga tidak punya perhiasan? Apakah seperti ini yang dikatakan, yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut? Akan tetapi di sini jelaskan oleh Rasulullah, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku itu ialah, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati, yaitu, kata Rasulullah, umatku yang nantinya datang pada hari kiamat bisolatin. Datang, kata Rasulullah, umatku nanti pada hari kiamat itu bisolatin, dengan membawa solatnya. Jadi orang-orang itu, kata Rasulullah, umatku itu yang bangkrut itu yang pertama ialah nanti pada hari kiamat umatku itu akan datang membawa pahala solatnya. Ya, datang membawa pahala solatnya, kata Rasulullah. Jadi umatku ketika hari kiamat itu nanti tiba, ya, umatku membawa pahala solatnya. Pahala solat yang dikerjakan ketika masih hidup di dunia, mereka bawa tuh pahala solatnya. Kemudian apalagi, kata Rasulullah, wasiyamin, dan umatku nanti, kata Rasulullah, pada hari kiamat akan membawa puasanya, akan membawa pahala puasa yang dia lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi umatku itu nanti yang pertama, kata Rasulullah, membawa pahala solatnya pada hari kiamat, wasiyamin, dan membawa pahala puasanya, wazakatin, kata Rasulullah, dan umatku juga nanti pada hari kiamat akan membawa pahala zakatnya. Jadi zakatnya yang dikeluarkan ketika masih hidup di dunia ini, pahalanya itu nanti akan dibawa pada hari kiamat. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, yang itu semua dilakukan ketika masih hidup di dunia. Maka ketika Rasulullah menyebutkan seperti ini, bahwa yang dikatakan orang yang bangkrut dari umatku itu, kata Rasulullah, ialah umatku yang datang pada hari kiamat nantinya dengan membawa pahala solatnya,
pahala puasanya, wa zakatin, dan pahala zakatnya. Wah, sahabat makin bingung. Ya. Sahabat yang hadir ketika itu makin bingung. Setelah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa segudang pahala. Ya. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala yang lain. Dibawa semua nanti itu ketika hari kiamat. Wah, makin bingung sahabat ketika Rasulullah mengatakan seperti ini. Lah, masa iya orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang yang bangkrut? Nah, kok bisa gitu? Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ucapannya. Apa kata Rasulullah? Wa ya'ti qad syatama hadza. Ya. Orang-orang tadi dari umatku, kata Rasulullah, yang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala yang lain. Akan tetapi kata Rasulullah di hari kiamat itu, wa ya'ti qad syatama hadza. Orang tersebut, ya, umatku tersebut yang membawa segudang pahala itu, kata Rasulullah, akan tetapi ketika dia hidup di dunia, ketika dia masih hidup di dunia, berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya, yang berkumpul dengan tetangganya, kaum kerabatnya, ada hal-hal, kata Rasulullah, yang ketika dia masih hidup di dunia itu belum sempat terselesaikan sampai dia wafat dan sampai hari kiamat. Yang akhirnya, kata Rasulullah, segudang pahala yang dibawanya tadi itu akan tetapi ada urusan-urusan yang ketika masih hidup di dunia belum sempat terselesaikan. Maka meskipun membawa segudang pahala, kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza. Orang tersebut yang membawa segudang pahala itu masih punya urusan yang belum terselesaikan di dunia. Ketika hidup di dunia dia qad syatama hadza, pernah mencaci maki seseorang, pernah menghina seseorang. Qad syatama hadza, pernah mencaci maki, pernah menghardik, pernah melakukan, mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Qad syatama hadza. Meskipun orang tersebut membawa segudang pahala, akan tetapi urusannya ketika hidup di dunia belum sempat terselesaikan dengan saudaranya. Qad syatama hadza. Orang ini pernah mencaci maki, pernah menghardik, mungkin pernah menfitnah, mungkin lisannya ketika hidup di dunia pernah menyakiti saudaranya ketika hidup di dunia yang belum sempat terselesaikan ketika masih hidup di dunia. Kemudian wa qadhafa hadza, ya, pernah mencaci maki, pernah menyakiti, ya, pernah menyakiti saudaranya, ya. Wa akala mala hadza, kata Rasulullah, dan pernah memakan harta saudaranya tanpa hak, pernah mengambil harta saudaranya tanpa hak, pernah memakan harta saudaranya tanpa hak. Wa safaka dama hadza, kata Rasulullah, dan orang ini pernah menumpahkan darah saudaranya. Nah, orang yang demikian ini, kata Rasulullah, wa daraba hadza, dan pernah memukul saudaranya, pernah menyakiti saudaranya secara fisik. Wa daraba hadza, pernah memukul saudaranya. Nah, orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah bahwa inilah orang yang bangkrut sesungguhnya, yang meskipun pada hari kiamat itu mereka membawa segudang pahala, dari pahala sholatnya, dari pahala puasanya, dari pahala zakatnya, dan dari pahala-pahala lain yang dilakukan ketika masih hidup dunia. Akan tetapi urusan-urusan seperti tadi yang masih pernah dilakukan ketika hidup di dunia, yang pernah dilakukannya kepada saudara-saudaranya ketika masih hidup di dunia, dan itu belum sempat terselesaikan sampai dia meninggal dunia, sampai dia wafat, dan sampai hari kiamat. Orang yang meskipun membawa segudang pahala, akan tetapi urusannya di dunia dengan saudaranya yang belum sempat terselesaikan tersebut, maka apa kata Rasulullah? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Ya. Maka kata Rasulullah akan diambil dari kebaikan-kebaikannya tadi, maka akan diambil dari pahala-pahalanya tadi yang dia bawa itu, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala yang lain.
maka pahala-pahala tersebut fayu'tu hadza min hasanatihi, kata Rasulullah, maka diambillah pahala-pahala kebaikan yang dilakukannya itu tadi, segudang pahala yang dibawanya tadi, maka akan diambil satu persatu, akan dibagikan kebaikan-kebaikannya, pahalanya tadi akan dibagikan kepada orang yang pernah dizoliminya ketika dia hidup di dunia, maka satu persatu akan dibagikan tuh pahalanya kepada orang yang pernah dizoliminya ketika masih hidup dunia yang belum sempat terselesaikan. Fayu'to hadza min hasanatihi, kata Rasulullah, maka diambil kebaikannya itu tadi, pahalanya itu tadi diambil dan diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya ketika masih hidup di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, kata Rasulullah, maka sampai habis, maka apabila habis tuh kebaikannya, ya, pahalanya tadi yang segudang banyaknya yang dibawa itu akan habis. Ya, semua pahalanya kalau sampai habis itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya ketika masih hidup di dunia. Habis tuh pahalanya, sampai habis dibagi-bagikan, diberikan kepada orang satu persatu diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya ketika masih hidup di dunia itu, sehingga habis tuh pahala yang dibawanya tadi. Maka qila, kata Rasulullah, ya, ayyaqus sama alaihi, maka sampai habis tuh pahalanya setelah diberikan, ya, dihabis pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka ketika kebaikannya sudah habis, ya, amal yang dibawanya tadi sudah habis, setelah dibagikan kepada orang yang dizoliminya tadi, maka kata Rasulullah, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka tidak cukup pahala amal yang dibawanya tadi itu, setelah dibagikan semua ternyata pahalanya habis. Maka apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka ternyata masih ada orang yang belum kebagian kebaikannya. Ternyata pahalanya sudah habis, kebaikannya sudah habis setelah dibagi semua. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, ya, maka kejelekan-kejelekan orang yang pernah dizoliminya ketika hidup di dunia itu, ukhidha min khotoyahum, maka kejelekan kejahatan orang yang dizoliminya ketika hidup di dunia itu diberikan kepada orang yang ahli ibadah tadi, diberikan kepada orang yang membawa segudang pahala tadi. Setelah pahalanya habis, kemudian orang tersebut diberikan kejahatan, kejelekan orang yang pernah dizoliminya ketika masih hidup di dunia itu tadi. Kemudian apa yang akan terjadi? Setelah pahalanya habis, meskipun dia membawa segudang pahala tadi, setelah pahalanya habis, maka dia ditumpukan kepadanya, diberikan kepada orang yang ahli ibadah itu tadi kejelekan, kejahatan orang yang pernah dizoliminya ketika hidup di dunia, maka habis sudah pahalanya. Yang tersisa pada orang yang ahli ibadah itu hanyalah kejahatan, kejelekan dari orang yang dizoliminya. Maka kemudian kata Rasulullah, summa turiha finnar, maka orang tersebut akan dijebloskan, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya kita untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan manusia, dengan sesama manusia ketika masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan sesama. Amin Allahumma amin.